Kemudian lagi yang juga sering menjadi perdebatan di antara ulama, di antara masyarakat juga adalah membaca Al-Quran di kuburan. Kalau di rumah sih nggak ada masalah. Orang bacain Quran kemudian dikatakan Quran ini pahalanya dihadiahkan buat fulan bin fulan. Semua ulama sepakat itu pahala bacaan Al-Quran bermanfaat bagi mayit. Nggak ada yang berbeda. Satu yang berbeda namanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu kalau gak salah di abad ke-7 atau abad ke-8 Hijrah, ada ulama namanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau punya kitab namanya Ar-Ruh. Di dalam kitab tersebut Imam Ibnu Qayyim membagi dua antara bacaan Quran yang dibayar sama yang kagak dibayar gitu. Jadi kalau bacaan Qurannya dibayar itu kagak nyampe pahalanya buat mayit. Ini kata Imam Ibnu Qayyim nih. Kalau ulama yang lain sih kagak bedain dibayar kagak dibayar, pokoknya kalau dia baca Quran kemudian diniatkan pahalanya untuk fulan bin fulan, nyampe pahalanya bermanfaat. Begitu. Kalau ada yang kagak percaya, ya boleh coba, silahkan sendiri kan. Ntar saya bacain Fatihah, kalau nyampe kagak bilang mereka. Jadi bermanfaat. Karena ada yang namanya badal haji. Badal haji itu orang yang udah meninggal dihajiin sama orang yang masih hidup. Di dalam ibadah haji itu ada bacaan Al-Qur'annya, ada sholatnya, ada tawafnya, ada lontar jumrohnya, ada mutrin Ka'bah. Semuanya bermanfaat buat mayit. Kalau ibadah-ibadah yang gede kayak begitu bermanfaat, maka bacaan Quran yang timbang sedikit dan itu ada di dalam sholat sunnah tawaf, ada dalam bacaan wukuf, ada dalam khutbah wukuf, khutbah Arafah, maka itu juga bermanfaat buat mayit. Haji yang segede gitu, ibadahnya bermacam-macam, bermanfaat buat mayit. Kan ya? Nabi Muhammad ketemu sama orang namanya labbaik Allahumma an subrumah. Ya Allah, labbaik Allah buat subrumah. Ditanya subrumah siapa? Subrumah saudara saya Rasul. Ente bukan subrumah? Bukan. Terus ente mau badalin haji buat subrumah? Iya. Ente udah haji apa belum? Belum. Haji dulu. Jadi haji dulu baru kemudian dia badalin haji. Lalu ada orang datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya pernah dengar ibu saya pernah nazar mau berangkat haji. Udah nazar mau haji, belum datang musim haji meninggal. Apa kata Nabi Muhammad? Ya hajiin. Itu namanya utang sama Allah. Orang kita utang sama orang aja kita bayar, apalagi utang sama Allah. Jelas jauh lebih utang. Artinya bahwa ibadah haji bermanfaat, yang di dalamnya banyak. Tidak ada ibadah sholatnya, ada bacaan Al-Quran. Maka bacaan Al-Quran yang itu bagian daripada ibadah haji, itu juga bermanfaat buat jenazah. Maka kalau urusan sampai kagak sampai, semua ulama sepakat nyampe bermanfaat. Cuman yang jadi masalah ini Imam Ibnu Qayyim membedakan antara orang yang baca Qur'annya dibayar sama kagak dibayar. Mungkin zaman beliau hidup ini udah muncul tuh yang namanya komersialisasi baca Al-Quran. Kayak zaman kita sekarang kan banyak orang meninggal nih, ada ustadz datang, nih kita paketan aja ya, paketannya. Ini tahlil sama baca Qurannya 7 malam 12 juta dah, oke? Ada gak begitu sih? Saya nemu orang banyak di sana. Jadi dipaket sama dia. Jadi yang baca Quran ada sekalian sama tahlil. Kalau baca Quran doang, tahlil sama lu sendiri, nih baca Quran doang kira-kira 7 juta dah. Berapa tuh? 15 malam gitu. Itu baca Qurannya dibayar. Emang jadi komersialisasi, emang jadi kerjaan. Sialnya lagi itu orang yang dibayar baca Qurannya jelek. Benar. Saya kan kadang-kadang diundang tahlilan, diundang tausiah ceramah 40 hari. Saya dengar itu yang baca Quran, yang dibayar itu, kan dia ada sip-sipannya kan. Kadang 2 jam sekali, ganti 2 jam sekali, seminggu sekali. Ya, bacanya jelek banget. Kagak tajudnya kagak bener. Mending ibaratnya, mending anak-anaknya aja suruh baca. Dibanding bayar orang bacanya kagak bener, mending anak-anaknya udah pasti ikhlas walaupun bacanya salah. Allah nyatet nih orang ikhlas nih.
Ini baca Quran emang buat bapaknya ikhlas, dia cinta sama bapaknya. Orang kayak gini kan kagak cinta sama mayit. Ini cintanya sama duit kan ya. Emang dia di situ dibayar. Mungkin muncul itu komersiasi zaman begitu, maka kata Imam Ibnu Qayyim, ini pahalanya kagak nyampe. Kenapa? Pahalanya masuk ke amplop, dapat diri begitu. Kan ya, karena orang ini dibayar. Kalau saya ikut zaman itu, saya sepakat dengan Ibnu Qayyim sampai sekarang. Jadi pahala Al-Quran itu semua ulama sepakat nyampe, tapi kalau dibayar kagak nyampe. Karena yang namanya sampai apa nggak sampai nih. Jadi kan pahala kenapa bisa sampai kepada mayit? Allah yang nyampein. Karena Allah yang nyampein, maka ibadah ini kudu nyampe dulu ke Allah nih. Nih saya mau ngirim paket nih ke Ustadz Hasan nih. Nggak langsung ke Ustadz Hasani dulu. Ini paket diambil dulu sama kurir. Jadi biar nyampe ke rumah Ustadz Hasani, ini paket masuk dulu ke kantor kurir. Udah nyampe kantor kurir, baru kurir yang nyampein. Ini pahala Quran nyampe dulu ke Allah. Nanti Allah yang nyampein, ngasih ke mayit gitu ibaratnya. Ini Al-Quran nyampe ke Allah juga kagak. Kenapa? Ya orang kagak bayar, dibayar dia. Orang niatnya bukan buat Allah kan gitu. Niatnya emang sengaja buat dibayar, emang nyari duit jadi kerjaan kan itu. Ada paket-paketan harganya. Maka bagaimana bisa dia nyampe ke mayit, nyampe ke Allah aja kagak ini pahala kan begitu. Makanya ini kata Imam Ibnu Qayyim, lah kagak ada itu istilahnya dibayar. Pokoknya yang bacaan dibayar kagak nyampe begitu. Kagak bermanfaat buat mayit. Itu bermanfaat buat dirinya aja begitu.